para pendeta, pastor dan saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Shalom. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memulakan kebaktian pada hari ini. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam seruang ibadah. Siapkan diri kita di hadirat Tuhan, doa senyap dan membuat pengakuan dosa. Izinkanlah aku tinggal di kemahmu sepanjang hidupku, supaya aku selamat di bawah naungan sayapmu. Ya Allah, Engkau telah mendengar janjiku dan memberikan pusaka orang yang menghormati Engkau kepadaku. Jemaat Tuhan, sila berdiri semua. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Nyanyi Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Jemaat Tuhan, kita tetap berdiri, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang berkuasa dan bertata di atas syurga, saat ini kami mohon supaya Engkau sentiasa memberikan penyertaan-Mu di dalam setiap aspek kehidupan kami. Jauhkan kami dari segala dosa yang mendukakan hati-Mu dan biarkan segala perlakuan kami hanya menenangkan Engkau saja. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu dalam sesi kebaktian pada hari ini, dari permulaan, pertengahan sampai ke penghujung kebaktian, agar semuanya dijalan dengan lancar.
Kami berdoa minta penyertaan Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan fikiran kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Juru Selamat kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari kita melafazkan doa Bapa sebagai doa kita. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percubaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Teks khotbah kita pada hari ini diambil dari Efesus bab 5 ayat pertama hingga ke ayat 14. Tema khotbah kita pada hari ini ialah belajar untuk menjadi seperti Yesus. Mari kita serahkan masa ini kepada Pastor Lau Sie Ying. Saudara dan saudari dikasih oleh Tuhan, Shalom. Dalam bahasa Cina ada satu pepatah, yaitu Bapak Borek Analitik. Ya, bermaksud bahwa sifat ibu bapa macam mana dan sifat anaknya pun sepertinya, kerana anaknya belajar dari orang tua. Jadi, kalau orang tuanya sifat tidak bagus, kemungkinan anaknya juga seperti itu. Seperti yang kita semua tahu. Seorang anak-anak di jalan yang masuk akal dan berkembang, dia telah belajar seperti untuk mendidik ibu bapa yang semakin meningkat. Kerana ibu bapa adalah contohnya untuk belajar. Demikian pula kita yang menjadi anak Tuhan. Saudara dan saudari, apakah kita juga belajar menjadi seperti Tuhan Allah untuk menjadi anak-anak yang disayangi oleh Tuhan Allah? Alkitab Efesus bab 5 ayat 1 sampai 14 memberitahu kepada kita bahwa kita menjadi anak Allah, kita mesti mengikut teladannya dan menjadi anak Allah yang dikasihinya. Mari kita lihat kitab suci Efesus 45 ayat 1 sampai 14. Saya bacakan untuk saudara dan saudari. Efesus 45 ayat 1 sampai 14. Hidup dalam cahaya, kerana kamu anak-anak Allah yang dikasihinya. Kamu mesti berusaha mengikut teladannya. Hidup kamu harus dijiwai oleh kasih. Sebagaimana Kristus mengasihi kita, Dia mengkorbankan nyawanya bagi kita, sebagai sesuatu persembahan yang harum dan korban yang menyenangkan hati Allah. Kerana kamu umat Allah, tidak sepatutnya perbuatan yang cabul atau tidak senonoh, ataupun ketamakan berlaku antara kamu supaya orang tidak mempunyai alasan untuk mengupah kamu. Kamu juga tidak patut menggunakan kata-kata yang lucah, cabul atau tidak senonoh. Sebaliknya, kamu harus bersyukur kepada Allah. Kamu tentang tahu bahwa orang yang melakukan perbuatan cabul atau yang tidak senonoh ataupun yang tamak kerana ketamakan seperti penyembahan berhala, tidak akan menikmati perintah Kristus dan Allah.
Janganlah biarkan sesiapa pun menipu kamu dengan kata-kata dusta, kerana hal-hal ini yang dinipukan kemukaan Allah terhadap mereka yang tidak taat kepadanya. Oleh itu, janganlah sekali-kali berhubungan dengan orang semacam itu. Dahulu kamu hidup dalam kegelapan, tetapi sekarang kamu telah menjadikan umat Tuhan. Maka kamu hidup dalam cahaya. Itulah sebabnya kamu mesti hidup seperti orang yang hidup dalam cahaya. Kerana cahaya itulah yang menyebabkan orang melakukan segala sesuatu yang baik, adil, dan tulus. Berusahalah untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Janganlah lakukan perbuatan tidak berguna yang biasa dilakukan oleh orang yang hidup dalam kegelapan. Sebaliknya, kamu harus menetapkan perkara-perkara itu. Sebenarnya hal-hal yang dilakukan mereka dengan tiang-tiang amat memalukan untuk dipercakapkan. Segala sesuatu akan kelihatan dengan jelas apabila disinari cahaya. Kerana segala sesuatu yang dapat dilihat dengan jelas adalah cahaya. Itulah sebab dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari kematian, Kristus akan menyinari kamu. Saudara dan saudari dikasihi oleh Tuhan, penulis buku Efesus ialah Paulus. Dan Paulus di dalam sepanjang hidupnya telah menulis sejumlah 13 surat-surat di dalam Alkitab, dari Roma sampai Filemon. Ketika Paulus dipenjarakan di penjara Roma, dia telah tulis surat Efesus. Dan surat ini ditulis bukan hanya untuk para pengikut gereja Efesus, tetapi juga kepada para pengikut gereja lain, termasuk anda dan saya. Ketika Paulus menulis surat Efesus, bahwa Paulus sudah tua, dan surat Efesus adalah surat terakhir Paulus yang tulis. Jumlah yang paling mendalam dalam surat-surat lain. Surat Efesus dipenuhi dengan ketenangan, sukacita, dorongan, dan harapan, memberikan pembaca pemahaman yang mendalam tentang kehendak Allah dan kepatuhan kepada kehendak Allah. Dalam 45 ayat 1 sampai 14 memberitahu kepada kita beberapa hal yang sangat penting. Sebagai anak Allah, kita harus melakukan hal yang itu, yaitu pertama, hidup harus dijiwai oleh kasih. Saudara dan saudari dikasihi oleh Tuhan, kitab suci memberitahu kepada kita, hidup kita harus dijiwai oleh kasih, seolah-olahnya karena Kristus Yesus mengasihi kita semua. Bagaimana Kristus Yesus mengasihi kita? Firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa Kristus Yesus mengkorbankan nyawanya bagi kita sebagai satu persembahan yang harum dan korban yang menyenangkan hati Allah. Kerana dosa anda dan saya, Kristus Yesus telah mati di atas kayu salib, dan darahnya yang mengalir membasuh dosa kita semua, supaya kita orang yang percaya kepada Kristus Yesus boleh mempunyai harapan kehidupan abadi, yaitu hidup kekal, dan menjadi hubungan baik dengan Tuhan Allah dan menjadi anak-anak Tuhan Allah. Saudara dan saudari dikasihi oleh Tuhan, adakah anda percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai penyelamat pribadi anda? Yesus mengasihi anda dan saya, dan untuk dosa-dosa kita, dia disalibkan di atas kayu salib, dan darahnya yang mengalir membasuhkan anda dan saya dari dosa, sehingga orang yang percaya dan menerima Kristus Yesus tidak akan binasa, akan memiliki harapan kehidupan abadi dan
menjadi anak Tuhan Allah. Yohanes bab 3 ayat 16 memberitahu kepada kita, Allah adalah kasih, sehingga Dia memberi anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anak itu tidak binasa, tetapi boleh hidup sejati dan kekal. Saudara dan saudari dikasihi oleh Tuhan, apakah Anda menerima hadiah kehidupan abadi ini? Jika Anda perlu menerima Yesus Kristus sebagai penyelamat pribadi Anda, saya berharap Anda untuk menerima Yesus Kristus sebagai penyelamat pribadi Anda, dan supaya Anda tidak binasa dan mempunyai hidup yang kekal. Saudara dan saudari dikasihi oleh Tuhan, jika Anda telah menerima Yesus Kristus sebagai penyelamat pribadi Anda, dan Anda sudah menjadi anak Allah, maka hidup Anda lebih kepada hidup Kristus, dan semua yang akan Anda lakukan dalam hidup dilakukan dengan kasih. Bagaimanakah kita dapat mengamalkan kasih Kristus dalam hidup kita? Ayat ketiga memberitahu kepada kita supaya tidak cabul kelakuan tidak senonoh dan tidak berlaku ketamakan, supaya orang lain tidak mempunyai alasan untuk mengumpat kita. Saudara dan saudari dikasihi oleh Tuhan, kita harus berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam godaan nafsu. Zaman sekarang adalah zaman internet. Komputer dan telepon bimbit telah menjadi sesuatu yang orang tidak boleh hidup tanpa setiap hari. Terutama apabila sesetengah orang mereka waktu tidur mereka masih mau meletak handphone mereka di samping tidurnya. Jika kita menggunakan telepon dan bimbit kita di tempat yang betul seperti kenalan atau menghantar beberapa maklumat penting atau cari dalam talian untuk mencari beberapa maklumat yang baik, tetapi banyak orang tidak hanya menggunakan di kawasan ini, atau mereka menonton beberapa video yang lucu di internet dan juga memperkaruhi kehidupan, dan juga melakukan beberapa tingkah laku yang tidak senonoh. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, kita mesti hati-hati untuk tidak membiarkan mata kita dan pikiran kita tinggal di sesetengah orang, tidak boleh melihat atau tidak boleh melakukan perkara-perkara rusak. Kita mesti melarikan diri jika ada godaan ini. Kita harus datang kepada Allah untuk mengakui dosa. Tuhan memberi kita kekuatan untuk melawan godaan ini. Kita tidak boleh tamak, tidak melihat perkara-perkara orang lain, dan kita mau mengambil milik orang lain apabila kita tidak ada punya. Kita mesti bergantung kepada usaha dan kebolehan kita sendiri untuk mendapatkan, bukan untuk tamak untuk perkara-perkara orang lain. Kerana dengan usaha dan kebolehan sendiri untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik, tetapi juga yang paling berharga jika kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Setelah kita ditemukan, kita akan pencuri atau penipu di populasi orang lain, dan bahkan orang lain akan mengutuk kita bahwa kehilangan kesaksian Kristen kita. Jadi saudara dan saudari dikasihi Tuhan, kita harus bertindak dengan kasih untuk menjalani perbuatan baik
anak Allah. Tidak melakukan apa yang Allah tidak suka. Selain tidak dilewatkan hal-hal yang tidak senonoh untuk menghindari dikutuk oleh orang lain. Kitab suci juga mengatakan kita kudus dalam kata-kata. Kedua, kudus dalam kata-kata. Saudara dan saudari, kita adalah anak Allah. Dan kita harus kudus dalam kata-kata karena Allah adalah kudus. Kita 1 Petrus 1 ayat 15-16 memberitahu kepada kita bahwa kita ingin menjalani kehidupan yang kudus karena Allah yang memanggil kita adalah Allah yang kudus. Kehidupan suci tidak mengucapkan kata-kata lucu, kata-kata kotor, atau kata-kata senonoh, apalagi pembohongan untuk menipu orang. Semasa saya berada di ladang kelapa sawit, saya melayani rakan-rakan orang Iban. Kebanyakan mereka adalah orang Katolik, dan mereka sangat baik kepada saya. Tetapi mereka mempunyai tabiat yang tidak bagus, yaitu bahwa mereka sudah mempunyai masalah yang tidak menyenangkan, mereka akan mengatakan perkara yang buruk, yaitu mereka suka cakap Cina babi. Walaupun orang Cina tidak menyengkun mereka tetap akan mengatakan Cina babi. Ketika mereka di depan saya cakap Cina babi, saya akan cakap, ya saya orang Cina tapi bukan babi. Sudah tentu mereka tidak, saya tahu mereka tidak marahi saya, tetapi ini telah menjadi satu yang perkataan bagi mereka waktu mereka marah atau mereka sudah ada masalah yang lain. Ke dalam masa yang buruk atau kata-kata yang tidak menyenangkan bagi mereka. Saudara dan saudari dikasih oleh Tuhan, kita suci memberitahu kita untuk tidak mengatakan sesuatu yang buruk. Efesus 4 ayat 29 memberitahu kepada kita bahwa perkataan kotor tidak boleh dikatakan. Gunalah kata-kata yang membina dan memberikan pertolongan, supaya apa yang kita katakan mendatangkanlah kebaikan kepada orang yang mendengar. Saudara-saudari, kita suci juga memberitahu kita harus jauhi orang-orang yang tidak kudus dengan kata-kata dan tidak bergaul dengan mereka, karena dekat dengan mereka juga mempengaruhi kita. Saudara-saudari, waktu saya percaya kepada Yesus Kristus adalah waktu saya masih muda. Sebelum saya percaya kepada Yesus, saya suka cakap kasar. Tetapi apabila saya sudah percaya kepada Tuhan, saya tahu bahwa saya seorang anak Allah untuk menjalani hidupan yang suci. Pertama sekali dalam kata-kata saya belajar untuk tidak mengatakan kata-kata kasar. Pada mulanya sangat susah bagi saya, terutamanya apabila saya mendengar rakan-rakan di sekeliling yang belum percaya kepada Tuhan mereka berkata kata-kata yang kasar. Saya ingin bercakap dengan mereka juga. Kemudian saya coba untuk menggalakkan dirinya daripada mereka bersama dengan mereka. Belajar untuk menjadi rapat dengan rakan-rakan Kristen yang lain, dan belajar untuk mengucapkan lebih banyak kata-kata pujian. Pelan-pelan, saya juga tidak lagi suka mengucapkan kata-kata kasar. Kadang kalau saya mendengar teman-teman di sekeliling bersumpah, tetapi akan merasa tidak nyaman. Kenapa ini berlaku? Ternyata ketika kita percaya kepada Tuhan, hidupan kita berubah, dan Roh Kudus
bekerja di dalam hati kita, sehingga kita memilih kasih Yesus Kristus dalam hati kita untuk bertindak dengan kasih dan secara alami berbicara kata-kata yang membuat berkat bagi orang lain, tetapi bukan kata-kata yang buruk. Perkara yang ketiga yang kita harus lakukan ialah hidup dalam cahaya. Hidup dalam cahaya. Untuk menjalani kehidupan yang kudus dan dalam cahaya adalah melakukan segala sesuatu yang kita lakukan untuk memuliakan Allah. Pada masa lalu sebelum saya belum percaya kepada Yesus, saya bukan sahaja suka bercakap kasar, tetapi juga suka membuat keseronokan orang lain. Di rumah sikap saya tidak baik, tidak sopan dengan ibu bapa saya. Di sekolah juga tidak baik dengan rakan-rakan sekelas. Tetapi apabila saya percaya kepada Tuhan, tingkah laku buruk itu tidak lagi dilakukan. Karena saya tahu bahwa tingkah laku itu bukanlah satu perkara yang memuliakan Tuhan Allah. Sesungguh menyelidik bahwa banyak orang Kristen hari ini tidak menjalankan kehidupan yang kudus yang dalam cahaya. Dalam kitab suci, Paulus menginginkan orang-orang yang beriman untuk menjadi anak-anak cahaya, karena hanya hidup dalam cahaya dapat memuliakan nama Allah. Anak-anak yang hidup di dalam cahaya yang terang adalah berbuat baik, keadilan, kejujuran, dan tulus. Paulus meminta orang-orang yang beriman untuk tidak melakukan perjalanan dengan kegelapan, karena kegelapan mewakili kejahatan, dan apabila ia lakukan dalam gelap, bukanlah untuk memuliakan Allah. Kita tahu, pencuri kalau mau datang mencuri sesuatu ketika dalam gelap. Tidak ada pencuri datang mencuri barang di dalam cahaya, karena mereka tahu mereka harus dilihat, ditangkap, dan dikurung. Cahaya adalah intipati orang Kristen. Dan Matius 45 ayat 14 sampai 16 memberitahu kita bahwa kita adalah cahaya. Hendaklah cahaya kamu bersinar di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatan kamu yang baik, lalu memuji Bapa kamu yang di surga. Saudara dan saudari dikasihi oleh Tuhan, adakah Anda baik? Adakah Anda melihat orang lain yang memerlukan bantuan? Anda bersedia untuk membantunya atau tidak? Atau Anda pikir ia bukan perniagaan Anda dan tidak perlu diabaikan? Apabila Anda melihat sesuatu yang tidak adil berlaku, apakah Anda bersedia untuk menjadi keadilan? Saudara dan saudari dikasihi oleh Tuhan, saya bermisi di Indonesia selama 7 tahun. Ada satu kali saya pergi ke kedai lunci untuk mau beli barang. Dan kedai lunci itu berhampiran rumah saya. Saya pergi ke kedai lunci untuk lepas beli barang, dan lepas beli barang saya bayar duit. Saya bayar uang kepada juruannya. Dan juruan di kedai lunci itu dia mengembalikan uang yang salah kepada saya. Dia telah kembalikan kebanyakan kepada saya. Saya tidak berasa. Ketika saya jalan kaki di balik rumah, dalam perjalanan pulang, saya mengambil uang itu dan mendapati bahwa juruan telah memberi saya lebih banyak Rp10.000 mata uang Indonesia. Rp10.000 mata uang Indonesia kira-kira RM3.30 ringgit Malaysia. Jadi saya kembali ke kedai lunci itu dan saya mencari juruan.
Apabila saya bertemu dengan juru uang, saya memberitahu kepada dia bahwa dia telah mencari uang yang salah kepada saya. Dan pada mulanya, dia sangat marah. Dia mengatakan, mengapa tidak langsung katakan salah hitung uang waktu dia kembali uang saya, mengapa saya tidak langsung katakan salah uang? Saya sudah pergi, lalu saya balik ke kedai lunci lagi. Saya baru cakap sudah salah hitung uang. Saya tidak marah, dan saya bercakap dengan dia dengan baik. Saya kata, dia telah lebih bagi saya uang 10.000 rupiah, dan saya kembali uang 10.000 rupiah kepada dia. Dia merasa terkejut apabila saya mengembali uang kelebihan kepada dia. Saya memberi uangnya kepada dia dan saya meninggalkan kedai lunci itu saya untuk mau pulang ke rumah. Dan apabila saya meninggalkan, saya mendengar pemilik kedai lunci itu dia memberitahu, dia cakap dengan juru uang itu. Saya dengar dia katakan, saya adalah seorang guru dan saya adalah seorang Kristen dan tidak menipu. Kalau sekarang adalah orang lain, pasti akan menipu dan tidak mau kembali uang lebih kepadanya. Karena kejujuran saya, jadi orang lain telah melalui saya sebagai seorang Kristen dan mengenali Tuhan Yesus. Saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, Kitab Suci juga memberitahu kita untuk bersikap jujur. Ketika kita jujur, orang lain melihat keindahan Kristus dalam diri kita dan memuliakan kepada Allah. Dan karena kejujuran kita, bahwa orang lain melihat kita sebagai anak Allah. Saudara dan saudari dikasih oleh Tuhan, kita mempunyai ramai saudara mara dan rakan-rakan yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka belum percaya kepada Tuhan Allah adalah dua sebab. Yang pertama sebabnya ialah bahwa mungkin kita bertindak seolah-olah tidak mempunyai kasih Kristen. Kita tidak mempunyai tingkah laku yang baik dan saksi kehidupan kita tidak bagus, seperti menipu dan menyakiti. Kita tidak mempunyai tingkah laku yang baik dalam saksi kehidupan kita. Kita menyakiti orang lain. Mungkin kita tidak mempunyai tidak bagus sebagai seorang Kristen. Alasan kedua adalah bahwa kita tidak memiliki keyakinan dan keberanian untuk mengabarkan Injil Yesus Kristus kepada mereka. Jika alasan Anda adalah pertama, Anda harus bertobat dan kembali kepada Allah. Berdoa minta Allah membantu Anda mengubah hidup Anda dengan kasih Yesus Kristus untuk menjalani kehidupan kesaksian dan kemuliaan nama Allah. Jika Anda adalah alasan yang kedua, kita juga harus datang ke hadapan Tuhan dan kita berdoa meminta Tuhan memberi kita keyakinan, keberanian untuk mengabarkan Injil Yesus Kristus agar mereka dapat percaya kepada Tuhan dan menjadi anak Allah. Semoga Bapa surga Allah membantu kita untuk menjalani kasih Yesus Kristus, menjalani kehidupan kudus dan ucapan hidup dalam cahaya dan diberkati oleh Allah, dan menjadi anak Allah yang menyenangkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih
kepada Anda kerana Anda mengasihi kami. Memberi anak tunggal iaitu Yesus Kristus mati di atas kayu salib supaya kami yang percaya mempunyai hidup yang kekal. Ya Tuhan, kami mempunyai banyak kelemahan. Mohon Tuhan ampuni kelemahan kami dan bantu kami menjadi anak yang Tuhan inginkan. Dan hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, sila berdiri semua. Mari kita berdoa dalam doa iman rasuli untuk meneguhkan kepercayaan kita dalam iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Berkuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula daripada antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Berkuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, sila duduk semua. Mari kita menyanyikan lagu Ku Bersyukur Padamu sebagai respon kesyukuran kita kepada Tuhan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Jemaat Tuhan, sila berdiri semua. Mari kita naikkan pujian Dosologi.
Jemaat Tuhan, kita tetap berdiri. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu pengutusan dengan menaikkan pujian lebih dalam ku menyembah. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Doa berkat kita serahkan kepada Pastor Dorothy. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Tuhan yang bertata di syurga, kami memberi puji mulia kepadamu kerana penyertaan-Mu di sepanjang kebaktian pada hari ini. Kami berdoa agar Tuhan memberkati setiap jemaah dengan kesihatan dalam pandemik wabak ini dan melindungi mereka dari ancaman penyakit ini. Memberkati juga perjalanan mereka setiap hari, melindungi mereka ketika mereka pergi dan balik dari sekarang hingga selamat-lamatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk semua. Mari kita masuk ke ruang saat teduh, doa senyap. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.